Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan saya. Masih belajar matematika dengan santai bersama Mama Mia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang modus. Jadi masih materi statistik kelas 12 IPS ya. Untuk modus data tunggal telah kalian pelajari. Sekarang kita mau mempelajari tentang modus data berkelompok. Sesuai dengan makna dari modus adalah nilai yang sering muncul, maka tentunya modus ini terletak pada persegi panjang yang paling tinggi ini. Jadi ini dimisalkan datanya disajikan dalam histogram, maka modus itu terletak pada batang yang paling persegi panjang yang paling tinggi ini. Di sini dianggap bahwa persebaran datanya merata. Kita buat garis AP, kemudian garis RD. Di sini berpotongan di L. Dari L kita tarik vertikal memotong sumbu X. Nah, disinilah diperkirakan nilai modus. Kita tahu sudut RLP itu bertolak belakang dengan ALB, sehingga segitiga RLP itu sebangun dengan segitiga ALB. Kemudian modus itu sendiri, jadi modus itu adalah ini sekian nih, sehingga modus itu bisa kita tulis sama dengan OQ ditambah QS. Saya ulangi, OQ ditambah QM. Modus OQ ditambah QM ya. Karena segitiga RLP sebangun dengan ALB, maka kita bisa membuat atau menulis perbandingan KL per PR sama dengan LM per AB atau BA, sehingga KL itu sama dengan PR kali LM dibagi BA. PR, jadi R itu sama dengan A sama dengan frekuensi kelas modus ya. Jadi frekuensi yang paling besar yang ya. Sehingga PR itu bisa kita tulis PR itu berarti sama dengan R dikurangi P. R dikurangi P. Kita misalkan dengan D1. Kemudian AB itu sama dengan A dikurangi B. Kita misalkan D2. B adalah frekuensi dari kelas sesudah kelas modus. P adalah nilai frekuensi dari kelas sebelum kelas modus. Jadi D1 adalah selisih antara frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi setelah kelas modus. Sehingga kita ganti dengan D1 dan D2, sehingga KL sama dengan D1 kali LM. LM kita ubah dulu. LM itu sama dengan LM itu berarti sama dengan KM dikurangi KL. Padahal KM itu sama dengan QS sama dengan C. Jadi KM sama dengan KM sama dengan QS sama dengan C. Sehingga LM itu bisa kita tulis sama dengan C dikurangi KL.
sehingga KL bisa kita tulis KL sama dengan D1 kali C dikurangi KL per D2. KL D2 sama dengan D1C dikurangi D1 KL, sehingga KL D2 ditambah KL D1 sama dengan D1C, diperoleh KL sama dengan D1C per, atau kita tulis dulu ya, KL kali D1 plus D2 sama dengan D1C, sehingga KL sama dengan D1C per D1 plus D2. Nah, kemudian kita masukkan ke sini IM. Kita tahu QM sama dengan KL, jadi ini bisa kita tulis OQ itu merupakan nilai tepi bawah. Jadi ini adalah tepi bawah dari kelas modus itu. Kita lambangkan dengan B ya, tepi bawahnya, ditambah QM. QM itu sama dengan KL, sehingga sama dengan B ditambah D1 per D1 plus D2 kali C. Inilah rumus dari modus. Ingat, D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, dan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya persis dan sebelumnya persis. Nah, sekarang kita lanjut dengan contohnya. Ini ya, jadi kita selesaikan contoh soal ini. Perhatikan, kita tentukan dulu kelas modusnya. Jadi tentunya kelas modusnya adalah di sini. Karena ini frekuensi tertingginya adalah berada pada kelas itu. Sehingga langsung aja kita tentukan. Jadi D1 itu sama dengan 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Kemudian D2 sama dengan 16 dikurangi 10 sama dengan 6. Kemudian tepi bawah yaitu 46 dikurangi 0,5 sehingga sama dengan 45,5. Kemudian panjang kelas itu adalah bisa kita hitung tepi atas dikurangi tepi bawah. Dalam hal ini adalah 31 sampai 35, itu sama dengan 5. Kemudian kita masukkan rumusnya, modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 plus D2 kali C. Tepi bawahnya adalah 45,5 ditambah 4 plus 6 kali 5, berarti 45,5
Corek-corek 2, 4 bagi 2 berarti sama dengan 47,5. Mudah kan? Tidak sulit kan? Ya, saya kira untuk modus sementara ini dulu. Setelah itu silahkan kerjakan 2 soal ini ya. Jadi bisa kalian coba 2 soal ini. Kalau kurang jelas silahkan bertanya. Saya kira pembahasan modus sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.